Shalom, selamat pagi Indonesia. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Kita pasti telah memiliki suatu rasa ucapan syukur ya pada pagi hari ini. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming bersama-sama kami, mari kita bersatu hati dalam doa pembukaan. Saya akan pimpin ya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hari ini, itu adalah suatu kesempatan bagi kami Bapa untuk melayani Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu menuntun kami agar kami bisa hidup di dalam satu kebenaran. Bapa, kami tahu Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang menunjukkan kami satu jalan, sehingga kami tahu Bapa, kami ada di dalam rencana kasih-Mu. Bapa, berkati renungan pagi Sema Adonai, berkati hamba-Mu yang telah Engkau tetapkan pada hari ini, Ibu Pendeta Suryani yang akan menyampaikan renungan firman. Berkati dia double porsi Bapa. Dan kami percaya apa yang telah Engkau taruh di dalam hatinya, sehingga dia bisa menyampaikan itu kepada kami ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya dari awal, pertengahan, sampai akhir di dalam tangan kasih-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Wah, Ibu Suryani seger sekali ya. Pagi hari ini luar biasa. Bapak Ibu, hari ini saya juga mengucap syukur ya. Saya baru kembali dari klinik. Pipi saya banyak sekali perban-perbannya karena saya hari ini di biopsi. Belum tahu apakah kanker atau apa, tapi saya percaya tidak akan terjadi apa-apa. Saya pasti dipulihkan Tuhan ya, saya percaya itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari Indonesia hari ini Bapak Ibu mostly ya, saya yang di Amerika, Ibu Murni yang ada di Jerman. Yang iPhone COB ini ada di New York, teman saya. Istri gembala sidang ya, hamba Tuhan juga. Ya baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati, kita mari mendengar pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Murni. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Dipersilakan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Murni, pujian yang sangat indah sekali. Baik Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu saat ini telah mempersiapkan hati ya. Karena tema hari ini renungannya adalah hidup yang bertujuan. Mari kita sambut Ibu Suryani yang akan membawakan renungan kepada kita. Dipersilakan Ibu. Ya, halo, shalom, selamat pagi ibu-ibu yang kekasih dan bapak-bapak juga ya semuanya ya. Terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberitakan kabar kebenaran, dan biarlah apa yang kita terima pada pagi ini sungguh-sungguh dapat menguatkan dan
teguhkan iman kita terus di dalam kita mengiringi Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, sekali lagi kami mau berdoa, Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu ya Tuhan, buat kami mengerti, sehingga kami dapat melakukannya, dan kami boleh berbuah di dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, pada hari ini tema kita itu adalah hidup yang bertujuan. Jadi apa jadinya kalau kita hidup di dunia ini tetapi tidak ada tujuan? Ya, kalau seseorang berjalan ke suatu tempat tetapi dia tidak tahu kemana dia pergi, pasti dia akan mutar-mutar di situ dan akhirnya mati di situ. Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus tahu bahwa setiap kita manusia, Tuhan mempunyai tujuan bagi kita. Tujuan umum itu ialah bahwa kita memang diberikan kepada kita semuanya kasih karunia untuk kita diselamatkan. Tetapi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan mempunyai tujuan khusus buat kita untuk membangun kerajaannya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ke-7 demikian bunyinya. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Sekali lagi, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Nah, tahukah saudara kenapa ya? Kenapa kita lahir ke dunia ini? Mengapa saudara ada di sini? Dan apa tujuan Tuhan mengizinkan saudara ada di dunia ini? Nah, dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 yang tadi kita baca, bahwa semua yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi Tuhan katakan untuk kemuliaanku. Jadi saudara, bahkan seluruh isi dunia ini diciptakan khususnya untuk saudara. Itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi jelas dari ayat ini menyatakan bahwa kita dijadikan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and I made. Ada 4 kata kerja yang sangat luar biasa di sini dari ayat ini. Yang pertama itu called, kemudian created, kemudian formed and made. Jadi saudara, ini sangat luar biasa, komplit sekali ya. Kita bukan hanya dipanggil, tetapi diciptakan. Kemudian kita bukan hanya diciptakan, tetapi kita dibentuk. Jadi setelah kita diciptakan, kita dibentuk dan dijadikan. Nah, semua itu dengan satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan. Ini menunjukkan bagaimana tangan Tuhan sendiri yang memanggil kita, menciptakan kita, membentuk dan menjadikan kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jadi mari kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17 bahwa segala sesuatu itu dimulai dari Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi saudara, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi kita diciptakan ini saudara oleh Dia, untuk Dia. Ini luar biasa sekali saudara. Dari tujuan hidup kita itu hanya untuk Tuhan. Untuk satu kekekalan. Jadi segala sesuatu diciptakan untuk Dia dan di dalam Dia. Itu berarti segala sesuatu diciptakan menurut tujuannya.
Saya mempunyai tujuan sendiri dari Tuhan. Dan saudara juga, masing-masing kita, Tuhan mempunyai rencana khusus buat kita. Jadi kita melihat di sini bahwa bagaimana caranya kita dapat memuliakan Tuhan. Yang pertama kita tahu bahwa mengapa kita diciptakan untuk kemuliaannya. Karena kita ini refleksi dari karakter Allah. Nah, saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, saudara, Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya menurut gambar dan rupa Allah? Kita diciptakan di dalam kemuliaan. Kita diciptakan di dalam kekudusan. Kita diciptakan di dalam kebenaran dan kesucian. Itu berarti kita diciptakan menurut karakter ilahi. Di dalam karakter ilahi, supaya kita merefleksikan karakter Allah ini. Lewat kehidupan orang percaya, ada kemuliaan Allah terpancar, kebenaran Allah, keadilan Allah, kesucian Allah, dan keadilan Allah. Supaya itu nyata dalam hidup kita. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka memuliakan Allah. Kita melihat di sini apa yang terjadi setelah dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia rusak total. Di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksud di kemuliaan Allah ini adalah, saudara, kita tidak dapat lagi mencapai standar untuk memuliakan Allah. Dan akhirnya tendensi kita lihat kepada diri kita sendiri. Apa yang jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Padahal sebelum itu juga mereka telanjang. Tetapi mereka tidak memperhatikan itu. Mereka tidak lihat itu. Kenapa? Karena ada cahaya kemuliaan Allah menaungi mereka. Tetapi seketika mereka jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah itu, dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Tadinya mereka berfokus kepada Tuhan, tetapi sekarang mulai masuk kepada diri sendiri, ego. Ya. Jadi melihat bersumber kepada diri sendiri. Bukan lagi bersumber kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan, tetapi berpusat kepada diri sendiri. Itulah sebabnya, saudara, ada banyak konflik-konflik terjadi. Karena manusia sudah benar-benar melihat berfokus kepada ego, kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Tetapi kita melihat di sini rencana Tuhan dalam hidup mereka, dalam kehidupan manusia tetap sama dan tidak berubah. Sebab itu Dia menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diciptakan kembali menurut gambar dan rupa Anak. Kita melihat di sini di dalam Yesus Kristus kita ditebus dan diciptakan menurut gambarnya. Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. 2 Korintus 3 ayat ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Allah yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wah, dahsyat. Tuhan tidak pernah gagal terhadap kita. Walaupun iblis sudah berusaha untuk menggagalkan itu, supaya kita tidak memancarkan kemuliaannya, supaya kita tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Akan tetapi kita melihat apapun usaha daripada iblis, manusia telah jatuh dalam dosa. Akan tetapi kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa telah menyelamatkan kita. Dan bagi orang yang telah mengalami kelahiran kembali, yang sudah bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa di sini dikatakan, karena kemuliaan Allah itu datang dari Tuhan yang adalah Roh. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimerdekakan, kita mendapatkan kehidupan. Roh itu yang memberi hidup,
yaitu Roh Kudus yang memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Dan yang sangat luar biasa, kita mendapatkan kemuliaan itu kembali. Kita diciptakan, diubah di dalam kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Dan di sini dikatakan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kemuliaan yang semakin besar berarti kita bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan. Supaya betul-betul hidup kita memancarkan kemuliaan Allah. Kita diubah sama halnya dibentuk. Di sini dikatakan kita diubah menjadi. Itu berarti ada proses ketika diubah menjadi. Itu ada proses yang dibuat oleh Tuhan. Semua kita akan diproses oleh Tuhan. Sama seperti emas ya. Sama seperti emas untuk mengetahui, untuk mendapatkan kemurnian dari emas itu, saudara. Dia harus ditempa, dia harus dibakar dengan nyala api yang menyala. Supaya semua yang najis, semua yang kotor-kotor, semua yang tidak murni itu dibuang. Dan kapan si penjunan, bukan penjunan, apa tuh namanya, tukang emas ini ya, tukang emas ini berhenti untuk membakar emas itu. Ketika saudara, emas itu sudah memantulkan wajahnya. Selama dibakar emas itu, mata daripada si tukang emas ini tetap memandang kepada emas ini. Sampai betul-betul emas itu memantul dan dia dapat melihat wajahnya di emas. Ini luar biasa sekali, saudara. Ketika Tuhan memproses kita untuk membentuk kita dan menjadikan kita. Ini proses yang harus kita alami. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Wajahnya tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kata Ayub, kalau aku diuji maka aku akan keluar seperti emas. Kita melihat bagaimana Yusuf betul-betul ditempa oleh Tuhan. Walaupun dia sudah mendapatkan rencana Allah. Tuhan mempunyai tujuan rencana yang sangat indah bagi Yusuf. Suatu kali kelak dia akan jadi pemimpin. Tetapi dia harus lewat proses, saudara. Proses dibuang di sumur, dijual, kemudian jadi budak Potifar. Tapi siapa Potifar itu? Potifar itu adalah pegawai dari istana. Dan kemudian dia harus difitnah. Dan kemudian dia harus mengalami penjara. Tapi justru di dalam penjara itulah anak tangga yang terakhir menuju tujuan destininya yang Tuhan tetapkan bagi dia. Nah, kita melihat ini adalah proses, saudara. Dan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kita melihat di sini rencana Allah itu bagi kemuliaan. Rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dia izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Diproses sama seperti Yusuf. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang ke-29 dari Roma 8. Sebab semua yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakan. Wah, luar biasa sekali, saudara. Jadi ini proses. Proses akhirnya sampai di sini dikatakan di ayat 29. Supaya ia anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang dipilihnya dari semula itu untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Proses demi proses ini membuat kita menjadi serupa dengan dia. Enggak instan, saudara. Sehingga betul-betul rencana Allah terpenuhi di dalam kehidupan kita. Tergenapi. Nah, kita lihat bagaimana sikap daripada Yusuf. Yusuf terus berfokus walaupun begitu banyak tantangan secara manusia nggak mungkin dia akan
mencapai apa yang Tuhan sudah rencanakan. Dia di negeri orang, dia menjadi budak. Budak itu sama sekali tidak ada hak. Tidak mungkin bisa menjadi orang kedua dari Firaun kalau kita melihat keadaan. Akan tetapi kita melihat sikap daripada Yusuf. Dia kerjakan yang terbaik. Dia melakukan apa yang dapat dipercaya. Apa yang dipercayakan oleh dia, dia lakukan sehingga dia dapat dipercaya oleh tuannya. Sehingga dia terus meningkat dan meningkat. Dan matanya terus tertuju kepada tujuan dan rencana Allah di dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, saudara, seringkali di dalam proses ini, kita bagaikan naik tangga tuh, ya naik tangga tuh. Tetapi karena kita sudah letih rasanya, nafas kita sudah terengah-engah dan kita tidak mungkin rasanya mencapai sampai akhir. Dan seringkali kita give up. Padahal mungkin itu adalah anak tangga yang terakhir untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tahta, untuk mencapai rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita. Tapi sayang, mata kita tidak tertuju kepada Kristus, tertuju kepada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita lebih melihat apa yang di sekitar kita. Sehingga kita tidak pernah sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita dapat memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita terus dapat naik menuju kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang pertama, hiduplah dengan kehidupan yang kudus. Di dalam Efesus 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita harus tahu bahwa mengapa Tuhan memilih kita. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan apa bisa saya minta Ibu Heni, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 6. Saya cari dulu ya Bu ya. Petrus 1 ayat 13 sampai 6. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 13 sampai 16 berbunyi demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kita melihat di sini saudara, hidup kudus. Bagaimana Yusuf kita melihat ya. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia katakan bagaimana aku bisa melakukan dosa yang besar ini terhadap Allah. Jadi ada banyak orang kemudian jatuh di tengah jalan berguguran. Karena mereka tidak hidup kudus. Karena mereka tidak mendisiplinkan diri mereka seperti apa yang kemarin saya sharing. Sehingga mereka tidak sampai kepada tujuan. Mata mereka tidak terus memandang kepada tujuan. Seorang pelari dia akan selalu melihat ke depan dan tidak melihat ke belakang, tidak melihat kiri kanan. Dan tidak terganggu dengan apa yang ada di sekitarnya. Jadi sikap daripada Yusuf terus melihat dan melakukan dengan sungguh-sungguh hidup kudus. Salah satu bagaimana iblis mau membatalkan rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yaitu dengan kedagingan. Karena banyak orang jatuh karena kedagingan.
kita melihat bangsa Israel tidak sampai kepada tempat tujuannya banyak, sebagian besar orang-orang tua. Kenapa? Karena mereka tidak melihat ke depan, tidak mempunyai tujuan hidup. Padahal Tuhan sudah katakan, Tuhan akan memberikan negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi mereka hanya melihat kepada sekitar perut, hanya sekitar kedagingan. Sehingga akhirnya mereka tidak pernah masuk ke tempat perhentian. Jadi mereka jatuh dengan berbagai-bagai dosa, penyembahan berhala, percabulan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Yang kedua itu menjadi terang dan garam dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita melihat di sini di dalam itu Matius pasal 5 ayat 16. Jadi bagaimana ini tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah rencana Tuhan. Tujuan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita memuliakannya. Yang pertama itu dengan hidup kudus. Sehingga kita memuliakannya dan kita mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dan yang kedua itu menjadi terang dan menjadi garam. Menjadi terang dan garam bagi orang yang ada di sekitar kita. Kata Tuhan Yesus, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita melihat di dalam Efesus, coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita lihat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita memang diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi kita diselamatkan karena iman, karena kasih karunia semata-mata. Akan tetapi setelah kita diselamatkan, apa rencana Allah, apa tujuan Allah dalam hidup kita? Supaya kita memuliakannya. Bagaimana caranya? Supaya kita memuliakannya. Hidup di dalam melakukan pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik yang kita lakukan itu bukan untuk mencapai surga, untuk diselamatkan. Tetapi setelah orang Kristen itu diselamatkan, dan kemudian menerima Roh Kudus, pasti ada perubahan hidup. Dan di sini dikatakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebelumnya kapan? Saat kita diciptakan. Sebelum kita diciptakan, Tuhan mau supaya kita ini membawa kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Dengan pekerjaan yang baik. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah refleksi daripada karakter Allah. Supaya kemuliaannya boleh terpancar dalam kehidupan kita. Dan kita melihat juga di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dan Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi dengan cara demikian kita dapat memuliakan Tuhan. Kita bukan showing dan kemudian seperti munafik, bukan. Tetapi kebaikan itu keluar dari hati kita dan terpancar. Dan ini yang memuliakan. Dalam Yesaya 60 ayat 1 juga dikatakan, bangkit dan jadilah terang, karena terangmu telah terbit, terang Tuhan telah terbit atas kita. Jadi ketika kita menjadi anaknya, kita menerima Roh Kudus, kita menerima kemuliaan itu kembali. Kemuliaan itu sudah terbit atas kita. Terang itu sudah terbit atas kita. Dan kita harus tinggal di dalam itu. Dan kemudian memancarkan. Supaya banyak orang, tujuannya satu. Supaya banyak orang datang kepada Kristus.
Nah, kita lihat bagaimana tujuan hidup Paulus adalah memuliakan Allah. Kita baca Filipi 1 ayat 20-21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kita lihat di sini bagaimana Paulus katakan yang sangat kurindukan. My deep desire. Satu, yaitu supaya aku tidak beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala. Saat saya baru pertama terima Tuhan Yesus. Sampai pada matinya. Kata Paulus, biarlah Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh mati. Dan apa maksudnya? Supaya Yesus semakin nyata dalam hidup. Supaya orang lain dapat melihat Kristus benar-benar hidup di dalam hidupnya. Dan ini nyata. Dan inilah yang memuliakan Tuhan. Paulus katakan bagiku hidup adalah Kristus. Jadi tujuan hidup kita itu Kristus. Karena kita memang diciptakan. Kita dibentuk dan dijadikan untuk kemuliaannya. Hanya untuk Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan menghasilkan buah, memberi buah. Buah-buah kerajaan. Saudara, kita melihat di sini tujuan hidup kita itu adalah memuliakan, berpusat kepada kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua kita lihat di sini, kita bukan hanya diciptakan untuk memuliakan Allah. Dan yang kedua, kita diciptakan dengan satu tujuan untuk menyembah Dia. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi kita lihat di sini, kita ini adalah makhluk penyembah, saudara. Tubuh kita ini dijadikan, dibentuk oleh Allah. Kemudian setelah itu dihembuskan nafas kehidupan. Dihembuskan ruahnya Allah, kehidupan Allah, roh Allah. Itu artinya saudara, ada roh Allah di dalam roh kita. Ada persekutuan roh Allah dengan roh kita. Sehingga kita dapat menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran. Karena Allah itu adalah roh, dan kita juga harus tahu bahwa kita juga adalah manusia roh. Terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di dalam Roma 8, kita lihat dalam Roma 8 ayat 15. Kita lihat Roma, tolong baca Bu. Ini Roma 8 Ya. ayat 15. Ya. Roma 8 ayat 17 yang 15-16. 15-16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abah, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi kita melihat ini. Inilah tujuan Tuhan juga menciptakan kita supaya kita menyembah Dia. Dan bagaimana supaya kita bisa memuliakan Dia dengan menyembah Dia. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tetapi oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi roh kita, dan yang sangat luar biasa, ayat yang ke-16 di situ dikatakan. Roh itu besar, bersaksi dengan roh kita. Roh Kudus dengan roh Suryani. Roh Kudus dengan roh Hendi. Dan semuanya
bersaksi bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Inilah encounter dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan di mana roh kita dengan roh Allah bersekutu. Jadi tujuan daripada Tuhan menciptakan kita ini adalah untuk menyembah Dia. Jadi menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah Dia, sesuatu terjadi dalam kehidupan. Bagaimana kehidupan pujian dan penyembahan saudara? Jadi betul-betul hati kita, hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat menyembah Dia? Yang pertama, mengasihi Tuhan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37-38, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi." Jadi, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Ekspresi kita bahwa kita ini adalah makhluk penyembah, yaitu dengan mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan apa? Segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang pertama dan utama. Kemudian yang kedua itu mengasihi sesama. Di dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, bagaimana kita dapat menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama? Ini sinkron saudara. Kita nggak akan bisa mengatakan Tuhan Maha Besar, tapi kita membenci saudara kita. Oh Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Aku mengasihi Engkau Yesus, tapi benci kepada teman kita. Sakit hati sana sini, benci sana sini. Tuhan bilang omong kosong. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama. Tuhan bilang, bagaimana kamu katakan engkau mengasihi aku yang tidak kau lihat. Sedangkan orang saudaramu yang kau lihat itu engkau benci. Jadi ini tujuan Tuhan. Saudara tahukah bahwa tingkat iman yang paling tinggi itu adalah kasih. Kita bertumbuh. Nah itu dapat kita melihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Saya akan bacakan 2 Petrus pasal yang pertama. Mulai dari ayat yang kelima kita lihat. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kepada kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara. Kasih kepada semua orang. Kasih akan semua orang. Jadi ini menunjukkan kalau kita katakan bahwa kita menyembah Allah. Kita mengasihi Allah. Buktinya adalah kita mengasihi sesama kita. Ya, karena waktu, jadi saudara nanti bisa lihat di 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Kemudian yang kecil, bagaimana kita bisa menyembah Allah, dapat menyembah Allah. Tadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan yang ketiga menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kabar baik dan melayani. Bukti bahwa kita menyembah, kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Dia. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagi. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wadah sekali. Jadi kata Paulus bahwa ketika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Saya sedang berkhotbah di sini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan diri.
Nggak ada alasan untuk memegahkan diri. Semua itu karena kasih karunia. Dan memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi saudara. Karena untuk itu kita dipanggil. Untuk itu tujuan Tuhan menyelamatkan saudara. Tuhan sudah selesai pekerjaannya di bumi. Di dalam penebusannya yang dia lakukan. Dia sudah naik ke surga. Tapi sebelum dia naik ke surga, dia katakan, kamu akan menerima Roh Kudus. Dan kalau kamu akan menerima kuasa, supaya kamu bisa menjadi saksiku di Yerusalem, sama Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita melihat di sini, saudara, itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu adalah supaya kita diselamatkan dan juga dapat menyelamatkan orang lain dengan berita Injil. Dengan memberitakan kabar baik kepada orang lain. Itu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini luar biasa. Celakalah aku. Jadi betul-betul memberitakan Injil ini adalah passionnya. Memberitakan Injil ini merupakan tujuan hidupnya. Karena dia telah diselamatkan dengan anugerah yang sangat luar biasa. Jadi dia ingin juga orang lain diselamatkan. Bahkan di dalam Roma pasal, kita melihat Roma pasal yang ke-1. Ya, Roma pasal 1. Tolong Ibu Hedi dengan hormat. Ya, Roma 1 Roma ayat 1 15 sampai ayat 17. Oke. 15-17. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita melihat di sini Paulus betul-betul mempunyai tujuan hidup untuk memberitakan Injil. Itu dia berfokus di situ, dia berpusat kepada pekabaran Injil, saudara. Dan dia katakan dia mempunyai keyakinan yang kokoh karena Injil itu adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu berarti untuk bangsa-bangsa. Nah, kita melihat di dalam ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik orang terpelajar maupun kepada orang tak terpelajar. Apakah saudara merasa berhutang kepada orang-orang yang belum diselamatkan? Ingat tujuan Tuhan menyelamatkan saudara. Selama kita masih di dunia ini. Untuk memberitakan keselamatan. Dalam kitab Injil kita melihat. Mulai dari Matius kita melihat. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di akhir-akhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menyuruh kita untuk pergi jadikan semua murid. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa yang tinggi, maha tinggi untuk memberitakan berita pengampunan dan keselamatan. Untuk kita pergi kepada seluruh makhluk. Di situ dikatakan di dalam Markus. Supaya apa, saudara? Supaya membawa keselamatan. Dan di dalam Yohanes, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Melayani. Tadi dalam doa seorang ibu katakan, kami datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Karena memang Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Memberitakan Injil dan melayani. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua ini yang terakhir itu adalah mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan hidup kita.
Kita baca di Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan mau di dalam kita menjadi seorang penyembah yang benar itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dengan sungguh, dan kemudian mempersembahkan tubuh kita setiap hari, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Saudara, dan yang terakhir, bagaimana supaya kita terus berpusat kepada tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca terakhir di dalam Filipi. Ya, Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Kita baca di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kata Paulus, katakan, aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan kepada tujuan, kepada panggilan, mengarahkan ke depan dan kemudian berlari-lari kepada tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ialah kebenaran firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan pada pagi ini boleh memberikan motivasi kepada kita. Mari kita hidup di dalam kehidupan yang bertujuan kepada Allah. Karena yang pertama, Dia menciptakan kita untuk kemuliaannya. Semua untuk kemuliaannya. Dan yang kedua, kita tahu bahwa kita ini makhluk penyembah. Bagaimana supaya kita bisa memuliakan Allah. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Terima kasih Engkau dahsyat. Engkau telah memanggil kami. Engkau telah menciptakan kami. Engkau telah membentuk kami, bahkan menjadikan kami serupa dengan gambar, supaya kami memancarkan kemuliaan. Biarlah kehidupan kami betul-betul boleh menjadi garam dan terang, supaya orang lain boleh melihat bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami diselamatkan bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk Engkau, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat kehidupan kami, banyak orang yang boleh datang kepada Tuhan. Biarlah mata kami terus tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada kekekalan, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Pesan Tuhan yang luar biasa. Ternyata kita memiliki tujuan ya untuk hidup kita ini. Begitu poin-poin yang tadi disampaikan Ibu Suryani, saya berharap Bapak Ibu telah mencatatnya dan mau mengaplikasikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pujian yang kedua. Bapa surgawi, ajar
betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Sekali ya pujiannya untuk renungan pagi kita hari ini. Wah, luar biasa. Saya sangat diberkati. Saya percaya Bapak Ibu juga sangat diberkati ya. Baik, sebelum kita mengakhirinya, mari saya pimpin doa. Kemudian nanti Ibu Pendeta Suryani akan memberikan berkat buat kita semua. Mari Bapak Ibu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Bapak, Engkau telah berbicara bahwa kami memiliki tujuan untuk hidup, diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami menjadi hidup, menjadi penyembah-penyembah-Mu. Bapa, ajar kami Bapa, seperti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami, agar kami hidup selalu dalam kebenaran. Dan biarlah Bapa, kebaikan hati kami diketahui oleh semua orang ya Bapa. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Oleh pertolongan Roh Kudus Bapa, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, ajar kami untuk lebih mengasihi Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk mengasihi sesama. Sehingga dua hukum itu yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami laksanakan ya Bapa. Bapa, Engkau juga ingin kami menjadi surat yang terbuka, menjadi saksi Kristus buat dunia ini ya Bapa, untuk dapat mengabari kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami ingin mempersembahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kati hamba-Mu,
yang telah menyampaikan renungan firman hari ini. Berkati Ibu Suryani lebih lagi Bapak, biarlah dimanapun dia berada untuk menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau mengirimkan juga dia menjadi narasumber setiap hari Rabu di Jumsema Adonai Bapak. Kami tahu ya Bapak, melalui hidupnya banyak anak-anak Tuhan mendapatkan jawaban ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya urapan-Mu khusus atas Ibu Suryani. Bapak, kami siap untuk menerima berkat melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Dipersilakan Ibu. Ya, mari kita saudara yang kekasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu sehingga engkau berhasil dan menjadi berkat mulai hari ini dan seterusnya. Kita terima ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Suryani atas pelayanannya. Besok pagi Bapak Ibu, kita akan dilayani oleh Pendeta Dedi Kurniawan. Tema dari renungan kita besok adalah segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu kembali bersama-sama kami besok pagi jam 6.30 ya, 5.30 waktu Indonesia. Kalau di saya di New York 6.30 sore, karena waktunya perbedaan ya. Jadi di Indonesia jam 5.30. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sampai ketemu besok pagi. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih anugerah Tuhan, kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya, amin.